Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak Bapak, siswa-siswi kelas 9. Semoga dalam pembelajaran kali ini anak-anak selalu dalam keadaan semangat dan juga senantiasa disiplin dalam melaksanakan proses pembelajaran. Di minggu yang lalu kita telah melaksanakan yang namanya penilaian harian kedua. Nah, semoga dari hasil ulangan tersebut kita dapat berkaca mengenai kemampuan dan pemahaman anak-anak terhadap materi pembelajaran yang telah Bapak ajarkan. Pada pertemuan kali ini kita kembali lagi melanjutkan materi pertemuan pada pertemuan di minggu yang lalu tentang penyebab perubahan sosial dan budaya bersama Bapak Ahmad Jibril. Perubahan sosial budaya adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan juga struktur sosial pada waktu tertentu. Perubahan sosial juga dapat dikatakan sebagai segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang kemudian mempengaruhi terhadap nilai-nilai sosial, sikap sosial, serta pola perilaku antar kelompok di dalam hubungan sosial masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tidaklah datang dengan sendirinya, melainkan ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial itu dapat terjadi. Yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Yang ketiga adalah konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Yang keenam, peperangan. Dan yang ketujuh adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. Baik, kita akan bahas yang pertama, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Nah, mengapa bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk ini dapat menjadi faktor penyebab perubahan sosial itu dapat terjadi? Ternyata Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia yang mendiami ribuan pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pulau Jawa merupakan pulau yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi. Mengapa Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi tersebut? Karena Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan juga perekonomian suatu negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Yang kedua, penemuan baru. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan serta kesadaran akan kekurangan dalam kehidupan masyarakat membuat mereka terus menggali hal-hal yang baru yang dapat memuaskan hidup mereka. Misalnya saja, ketika handphone ditemukan sebagai alat komunikasi suara. Kemudian, karena masih dirasa kurang puas, manusia mengembangkannya lagi untuk berkomunikasi tulisan seperti messenger, kamera, radio, ataupun dengan menggunakan internet. Penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya di dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Apa saja perubahan sosial budaya yang terjadi akibat penemuan-penemuan baru tersebut? Katakanlah penemuan terhadap handphone dan juga internet itu tadi. Penemuan-penemuan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan juga tindakan manusia itu sendiri dalam melaksanakan proses kehidupan sosial mereka sendiri. Yang ketiga adalah konflik. Konflik dapat diistilahkan dengan kata pertentangan. Kita lihat aksi demonstrasi contohnya. Itu merupakan salah satu bentuk dari konflik itu sendiri. Karena adanya perbedaan pendapat antar
kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Konflik dapat terjadi akibat banyak hal. Penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, perbedaan kebudayaan, ataupun perbedaan antar individu itu sendiri. Konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Contohnya, konflik antara pemerintahan RI dengan GAM ataupun Gerakan Aceh Merdeka yang telah berlangsung sejak tahun 1976. Oke. Tugas 10, soal nomor 1. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Mengapa kecepatan perubahan sosial budaya pada masyarakat tradisional lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern? Itu soal nomor 1 kita untuk tugas ke-10 ini. Selanjutnya, yang keempat, terjadinya pemberontakan atau yang dikenal juga dengan revolusi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya juga. Contohnya, revolusi yang pernah terjadi di Indonesia ketika Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah, serta telah merubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan juga faktor manusianya. Banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa bumi, tsunami adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat dari kerusakan alam itu sendiri atau dari bencana alam itu sendiri. Sementara penyebab perubahan lingkungan alam karena faktor dari manusianya dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan alam, antara lain penggunaan teknologi dalam mengelola alam itu sendiri, pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan, pembuangan limbah ke lingkungan alam, dan sebagainya. Hal ini tentu menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Yang keenam adalah peperangan. Peperangan akan membawa perubahan besar dan kecil dalam warga negara ataupun masyarakat yang terlibat perang itu sendiri. Jepang menjajah negara kita hanya sekitar kurang lebih 3,5 tahun, yakni berkisar antara tahun 1942 sampai dengan 1945. Namun, banyak membawa perubahan sosial ataupun budaya pada masyarakat Indonesia. Antara lain, di bidang ekonomi, rakyatnya hidup sangat kesulitan dan juga dalam kemiskinan. Adapun di bidang sosial, kemiskinan dan kelaparan juga telah terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Di bidang budaya, kebijakan Jepang yang melarang kebudayaan Barat ataupun kebudayaan Belanda untuk masuk ke Indonesia. Dan di bidang politik, para pemimpin dilibatkan dalam beragam organisasi. Mereka pun memanfaatkan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Hal itu merupakan puncak perjuangan untuk Indonesia meraih kemerdekaannya. Yang ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan satu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya kepada masyarakat lainnya. Ketika
agama Islam masuk ke Indonesia, telah berkembang terlebih dahulu agama Hindu dan juga agama Buddha. Contohnya saja adalah Masjid Agung Banten. Struktur bangunannya mencerminkan seni bangunan Meru sebagai ciri utama bangunan Hindu. Namun, bangunan masjid mempunyai fungsi sebagai bangunan untuk beribadah umat Muslim ataupun umat Islam. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur baru, baik berupa alat, ide, ataupun gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Contohnya, pada masyarakat tani tradisional, pengelolaan lahan pertanian masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Mereka kemudian mengenalkan mesin traktor yang ternyata lebih praktis dan lebih cepat dalam pengelolaan lahan tersebut. Yang B, alkulturasi atau cultural context. Alkulturasi terjadi ketika suatu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang lambat laun akan menyatu ke dalam kebudayaan mereka sendiri ataupun kebudayaan aslinya. Contohnya, musik rap dari negara asing bertemu dan digabungkan dengan bahasa Jawa, maka terciptalah alkulturasi musik rap dan juga bahasa Jawa itu sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa itu sendiri. Yang ketiga atau yang C adalah asimilasi. Asimilasi mirip dengan alkulturasi. Keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Bedanya terletak pada alkulturasi sebagai pertemuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran. Maka asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan yang asli akan menjadi hilang. Misalnya saja, musik dangdut yang dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dan juga musik Hindia. Yang D, penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur kebudayaan kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. Contoh proses penetrasi masuknya unsur agama ataupun pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah. Yang kelima, yang E, adalah invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan ataupun penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lainnya. Masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan membawa serta unsur-unsur kebudayaan yang sebagian diterapkan kepada masyarakat daerah jajahannya. Di antaranya adalah bahasa dan sistem pemerintahan. F. Milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat yang bawah, yang tertindas, yang telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang sangat rendah. Contohnya adalah masyarakat pedalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini tidak bisa mengelola sumber daya alam itu sendiri karena telah dieksploitasi oleh bangsa asing, dan sekarang berusaha untuk bisa mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Tugas 10, soal nomor 2. Jelaskan mengapa peperangan menjadi alasan penyebab terjadinya perubahan sosial itu sendiri. Kita lanjutkan. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Selain faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya di dalam masyarakat, terdapat pula faktor-faktor yang menghalangi perubahan sosial budaya itu dapat terjadi, yaitu kehidupan masyarakat yang terasingkan, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru ataupun yang asing, dan yang kelima adalah adat ataupun istiadat.
Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan juga memperkaya budaya mereka. Padahal, kondisi itu belum tentu menjadi kehendak mereka sendiri. Akibatnya, perubahan sosial budaya yang terjadi di daerah tersebut akan sulit untuk dilakukan. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam kemasyarakatan tersebut berkembang sangat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat pula. Yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional. Mengapa sikap masyarakat yang tradisional ini menjadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial dan budaya? Ternyata, masyarakat tradisional itu sendiri adalah suatu masyarakat yang memelihara dan juga menjaga serta mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Suku Baduy contohnya di Banten, yang masih menggunakan sikap tradisional sebagai warisan dari nenek moyang mereka. Di dalam masyarakat Baduy, tidak ada yang namanya teknologi kendaraan, alat elektronik yang mereka pergunakan, ataupun listrik, alat-alat elektronik, bahan-bahan kimia, sampo, sabun, televisi, handphone, ataupun sebagainya yang tidak diperkenankan untuk dipergunakan di suku Baduy tersebut. Dan ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka, mereka semua dilarang untuk mempergunakan hal-hal tersebut untuk dibawa ke wilayah mereka ataupun daerah mereka. Suku Baduy tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam mereka sendiri. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru ataupun hal asing. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu hal yang baru yang berada di luar masyarakat itu sendiri. Padahal, sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan sosial mereka. Hal inilah yang menjadi kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya itu sendiri. Yang kelima adalah adat dan istiadat ataupun kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok ataupun kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Adat biasanya bersumber dari nilai-nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat yang sulit untuk tergantikan, misalnya mengenai suatu bidang kepercayaan, sistem mata pencarian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan lain sebagainya. Tugas 10, soal nomor 3. Bagaimana perubahan sosial budaya jika suatu masyarakat menutup diri dari dunia luar? Itu merupakan soal nomor 3 kita. Dengan demikian, berakhir sudah pembahasan mengenai perubahan sosial dan budaya itu sendiri pada materi bab 2 ini. Insya Allah, pada minggu yang akan datang, kita akan memasuki materi pokok pembahasan terakhir, yaitu tentang globalisasi. Dan juga sebagai persiapan anak-anak dalam hal melaksanakan pelaksanaan ujian akhir semester ganjil. Maka dari itu Bapak harap anak-anak dapat belajar secara disiplin dan juga mandiri di rumah. Jangan sampai berlarut-larut dalam kemalasan.
karena hal itu tentu saja akan merugikan diri anak-anak sendiri. Terlebih siswa-siswa Bapak ini merupakan siswa kelas 9 yang nantinya dan insya Allah akan lulus 100%. Dengan catatan, anak-anak mau berusaha sebaik dan semaksimal mungkin, dan jangan bermalas-malasan. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.